Ya, kita lanjutkan diskusi kami masih bersama dengan Pak Nursal dan juga Mbak Devi. Pak Nursal, tadi Mbak Devi sempat sampaikan, memang melihatnya saat ini justru kasus istilah perceraian ini sudah menjadi hal yang lumrah di masyarakat, berbeda dengan zaman dahulu. Anda juga melihat hal ini Pak dalam sesi mediasi misalnya dan lain-lain? Kurang nyambung. Halo Pak Nursal. Iya, Pak Nursal, Anda juga melihat hal-hal yang sama tidak seperti yang Mbak Devi sampaikan bahwa saat ini nampaknya masyarakat memang sudah menganggap perceraian sebagai salah satu hal yang lumrah dan menjadi jalan pintas solusi untuk setiap permasalahan rumah tangga mereka. Bang Bayu, mengenai perceraian khususnya di Sumatera Barat, di Padang ini, mengenai perceraian khususnya di Sumatera Barat, di Kota Padang, memang menjadi sesuatu yang masih tabu. Jadi artinya bahwa perceraian ini masuk ke pengadilan pada umumnya sudah melalui tahapan pembicaraan di tingkat keluarga. Kemudian di tingkat keluarga itu ada namanya melalui orang tua, nini mama, kemudian baru masuk ke pengadilan. Nah, tetapi di sisi lain memang ada beberapa fenomena yang berubah hari ini. Ada memang pasangan di Padang ini tidak melewati seperti itu lagi. Ada yang langsung ke pengadilan, ada yang tidak melewati keluarga, tapi di pengadilan tetap dilakukan mediasi, tetap didamaikan, tetap didatangkan pihak keluarganya, bagaimana bisa antara pasangan suami istri ini didamaikan kembali. Dan ada yang berhasil melalui mediasi dengan hadirnya orang tua, hadirnya ini mama ke pengadilan agama di ruang mediasi. Jadi ini khususnya di Sumatera Barat ini masih menjadi tabu, tapi ada beberapa pasangan atau beberapa yang hari ini pasangan muda-muda itu memang menjadi tidak perlu lagi melewati keluarga dan mamanya. Itu Pak. Oke. Pak Nursal, kalau tadi Anda menyebutkan ada beberapa mediasi yang berhasil begitu. Biasanya faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi dalam sebuah mediasi sehingga akhirnya pasangan tersebut tidak memutuskan tidak berpisah gitu? Jadi mediasi ini adalah sarana untuk secara tertutup ya. Ini mediasi ini tertutup untuk orang lain, hanya prinsipal atau para pihak saja yang menghadiri atau didampingi oleh kuasanya. Pertama, karena memang di latar belakangi mereka berhasil mengingat usia perkawinan yang masih muda, antara 5 tahun sampai 10 tahun. Yang kedua, mengingat anak, ya anaknya masih kecil-kecil. Kemudian juga ada faktor dorongan keluarga. Jadi orang tua serta paman atau mamanya ikut mendamaikan di luar persidangan atau di rumah. Kemudian di saat mediasi, faktor keluarga ini sangat penting juga kami disampaikan di mediasi, sehingga para pihak terdorong kembali untuk rukun dan ingin melanjutkan perkawinan walaupun yang ujungnya ada pernyataan atau dibuat surat pernyataannya untuk melakukan apakah tidak melakukan kekerasan dan perjanjian-perjanjian yang dibuat di hadapan mediator. Begitu Bang Bayu. Ya, Mbak Devi, faktor keluarga menjadi faktor terpenting pada saat mediasi ternyata yang disampaikan Pak Nursal. Meskipun kita tahu pernikahan kan urusan dua manusia, sang suami dan juga sang istri. Tapi betulkah kemudian keluarga ini cukup penting juga untuk menjaga rumah tangga? Itulah perbedaan karakteristik sosial masyarakat timur seperti Indonesia dengan barat. Pernikahan di masyarakat timur bukan hanya pernikahan antara dua orang, tapi pernikahan antara dua keluarga besar. Sehingga keputusan menikah atau keputusan untuk berpisah biasanya bukan hanya menjadi keputusan pasangan dalam keluarga tersebut, tapi seluruh anggota keluarga lainnya. Oleh karenanya memang sebenarnya ada banyak positifnya ketika lingkungan keluarga adalah lingkungan keluarga yang memang sifatnya saling mendukung dan produktif serta positif.
yang memang cukup mengkhawatirkan di era sekarang adalah ketika dukungan keluarga tidak ada, kita kemudian curhat kepada orang lain yang berpotensi bukan kemudian mendamaikan, tapi justru memperkuat keinginan-keinginan untuk berpisah tadi. Ada hal-hal yang memang cukup banyak perlu pertimbangan keluarga, seperti ketika tidak ada orang ketiga atau tidak ada kekerasan, ketika itu sifatnya hanyalah masalah ketidakcocokan visi dan misi, maka keluarga sebenarnya menjadi baik untuk memberikan penguatan bahwa tidak akan pernah ada kesamaan visi dan misi sebenarnya antara dua orang yang menikah, karena antara kakak dan adik yang dalam satu kandungan yang sama pun pasti juga ada perbedaan. Nah, kebajikan dan kebijaksanaan dari keluarga ini yang biasanya akan membantu pasangan-pasangan untuk bisa lebih terbuka dan melihat kebaikan satu sama lain untuk tetap bersama. Kecuali persoalannya adalah pihak ketiga maupun kekerasan. Ini menjadi satu hal yang penting gitu, bahwa perlu diapresiasi sekarang banyak sekali perempuan yang juga berani keluar dari lingkaran kekerasan. Nah, tapi ingat, perlu dipahami, lingkaran kekerasan ini bukan hanya sifat fisik, karena kekerasan karena penelantaran itu juga adalah bentuk kekerasan. Sehingga kalau konteksnya adalah kekerasan, tentu saja perpisahan bisa jadi menjadi salah satu jalan terbaik agar alasannya perempuan harus yang bisa jelas ya terbebas Mbak ya. dari Siap, terima kasih banyak Mbak Devi, Pak Nursal, terima kasih. terima kasih banyak atas waktunya pagi hari ini. Jadi reuni nggak apa-apa, baik, asal kuat iman dan juga nggak usah curhat. Tapi ayah juga ingat-ingat ya, nanti dengerin kalau pasangnya curhat, kasih sayang gitu ya. Baru 2 bulan ya, baru 2 bulan masih manis-manisnya. Tapi ada satu